Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sejarah Islam. Sebelum masuk pada pemaparan materi, berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama Ismi Rahma Wahyudati, yang kedua ada Adira Meida Pratiwi, selanjutnya ada Alifah Fatin Fadilah, Asqina Irtazak Azkanaki, dan yang terakhir ada Faris Febrian. Pada pembahasan kali ini, sejarah Islam akan dibagi menjadi dua. Yang pertama sejarah Islam di dunia, dan yang kedua adalah sejarah Islam di Indonesia. Banyak pertanyaan yang mengatakan, kenapa kita harus mempelajari sejarah? Dan berikut adalah dalil rujukan yang digunakan kelompok 1 dalam mempelajari sejarah Islam, yaitu surat Yusuf ayat 111 yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, para nabi dan umat mereka, itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam pemahaman kelompok kami, bahwa meskipun ayat di atas ditujukan guna memahami dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah sejarah Nabi terdahulu, bukan berarti kita sebagai umat muslim tidak perlu mengambil pelajaran atau nilai-nilai pendidikan dalam kisah kehidupan Nabi Muhammad dan umatnya. Malah, justru dengan adanya ayat kitab suci Al-Quran tersebut, kita dipacu untuk dapat memahami Nabi Muhammad dan umatnya secara mendalam, sehingga dengan demikian nantinya dapat membawa kita untuk menyerap nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Sejarah Islam di dunia. Pada bagian ini akan dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, selanjutnya Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terakhir Turki Utsmani. Sejarah Islam atau juga bisa dikenal dengan peradaban Islam dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro sampai sekarang. Islam pertama kali lahir di Jazirah Arab. Sebelum Islam datang, kawasan itu termasuk kawasan yang mundur. Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di Makkah pada tahun Gajah, tanggal 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 21 April 570 atau 571 Masehi. Nabi Muhammad adalah seorang yatim piatu. Setelah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal ketika ia masih dalam kandungan, dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal ketika ia berusia 7 tahun. Ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, beliau dikunjungi oleh malaikat Jibril untuk diberi wahyu dari Allah. Setelah itu, ia mengajar ajaran Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekat yang kemudian dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun, orang pertama yang masuk Islam. Dan kemudian secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah setelah turun wahyu Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Strategi dakwah. Nabi Muhammad SAW memiliki 3 strategi dalam berdakwah. Yang pertama, menanamkan iman pada sahabat. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan tauhid pada para sahabat dan kaumnya sebagai dasar kehidupan manusia, di mana hakikat penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, dakwah secara bertahap. Memulai dengan keluarganya sendiri sebelum menyebar ke lingkungan terdekat dan kemudian dilanjutkan ke masyarakat luar sedikit demi sedikit. Yang ketiga adalah memanfaatkan potensi. Nabi Muhammad SAW juga memanfaatkan potensi intelektual sahabatnya demi kepentingan penyebaran agama Islam seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya ada kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Apa sih itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah anak dari Abu Hufan dan Ummul Khair Salamah yang lahir pada 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan diberikan kepada Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun, dari 632 sampai 634 Masehi atau setara dengan 11 sampai 13 Hijriah. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Hantamah bin Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Gelar yang diberikan kepada Umar yakni Al-Faruq, yang artinya pembeda atau pemisah. Ia memilih disebut Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Hanya ia khalifah yang menggunakan sebutan ini. Umar menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ia memimpin dari 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Utsman bin Affan. Utsman lahir di Taif pada 576 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Aji bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf. Panggilannya Abu Abdullah. Orang tuanya adalah Affan bin Abu Ash bin Umayyah dan Urwa binti Al-Baidak binti Abdul Muthalib. Selain menjadi sahabat Nabi, Utsman juga menjadi menantu Nabi karena menikahi 2 putri Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Untuk itu, Utsman mendapat gelar Zunnurain, yang artinya pemilik 2 cahaya. Utsman memerintah selama 13 tahun, yakni dari 644 sampai 655 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Ali bin Abi Thalib. Ali lahir di Mekah pada 603 Masehi. Orang tuanya adalah Abu Thalib dan Fatimah binti As'ad. Nama kecilnya Haidarah sebelum diganti ayahnya menjadi Ali. Ia berasal dari keturunan Bani Hashim. Ali adalah sepupu Nabi, kemudian menjadi menantu setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Ia adalah satu-satunya sahabat yang dididik oleh Rasul sejak kecil. Kecerdasan Ali membuatnya diberi gelar Babul Ilmi yang artinya pintu ilmu. Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Era kekhalifahan Bani Umayyah. Masa kejayaan. Secara garis besar, pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun terbagi dalam 2 periode, yakni masa kekhalifahan yang berpusat di Damaskus atau Suriah dan era kejayaan di Spanyol, Andalusia dengan pusatnya di Cordoba. Wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah sangat luas. Dikutip dari History of Islamic Civilization tahun 2017, karya Muhammad Fatur Rahman, wilayah tersebut meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah,
pesisir Afrika Selatan hingga Andalusia, yakni kawasan yang kini ditempati Portugal dan Spanyol. Keruntuhan Dinasti Umayyah. Kejayaan Dinasti Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan mulai muncul. Bani Abbasiyah memimpin upaya perlawanan ini dan pada akhirnya melemahkan kekuasaan Bani Umayyah. Pertengahan abad ke-6 menjadi masa-masa krusial kekhalifahan Umayyah. Pada periode ini, Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah. Hingga akhirnya, pada 750 Masehi, Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah yang praktis membuat pemerintahan Umayyah jatuh. Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Perkembangan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama masa pengaruh Persia, masa pengaruh Turki, masa pengaruh dinasti Buwayhi, masa pengaruh dinasti Seljuk, dan terakhir terbebas dari dinasti-dinasti lain. Masa pengaruh Persia. Dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Wasiq pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Masa pengaruh Turki. Pada periode kedua ini, dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Saat itu, kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwayhi. Masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini, pengaruh dinasti Buwayhi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Masa terakhir yang terbebas dari pengaruh dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi. Kepemimpinan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmaniyah pernah menjadi kekuatan utama dunia. Wilayahnya mencakup sepertiga luas dunia, kecuali benua Amerika Serikat. Kesultanan Turki Utsmani. Pendiri Kesultanan Turki Utsmani adalah Utsman Bey dari suku Turki pada 1299 sampai 1326 Masehi. Saat itu, pemerintahannya masih berbentuk kekaisaran. Sang kaisar sengaja memindahkan ibu kota agar pengaruhnya bisa kian meluas. Semula di Sogod, lalu pindah ke Bursa, Adrianopel, hingga akhirnya menetapkan Konstantinopel sebagai ibu kota. Nama Konstantinopel, ibu kota Bizantium, kemudian berubah menjadi Istanbul. Kesultanan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Agung pada abad 16 dan 17. Saat itu cakupan wilayahnya meliputi Eropa, Afrika, dan Asia. Era kejayaan Turki Utsmani mulai berkurang saat Perang Rusia pada 1877 sampai 1878. Turki mengalami kekalahan dalam perang itu sehingga wilayah Rusia pun lepas. Selanjutnya sejarah Islam, masuknya Islam ke Indonesia.
Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda seperti Jan Pieck Napel. Penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Yang kedua ada teori Arab. Teori ini diajukan oleh Jacob Cornelis van Leeuwen dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Persia. Teori Persia yang didukung oleh Hossein Jajaningrat merupakan pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Teori keempat yaitu teori Cina. Teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Hubungan Arab, Muslim, dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Yang terakhir teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Breunnesen yang menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki. Pembahasan selanjutnya adalah jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan di masa itu membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya tinggal dan membangun perkampungan Muslim. Yang kedua, perkawinan. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang Muslim ini adalah kalangan yang terpandang, sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang Muslim. Pendidikan. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama. Jalur kesenian. Contohnya adalah Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tokoh Islam menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Terakhir, kultural. Kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam. Di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedang di Sumatera, adat menyesuaikan dengan Islam. Kemudian kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia. Abdur Rauf Singkel. Syekh Abdur Rauf Singkel adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syiah Kuala. Dalam bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Tokoh selanjutnya adalah Syekh Muhammad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di desa Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau menempuh pendidikan di Mekah dan Madinah selama 30 tahun. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendirikan sistem pendidikan dengan nama Kampung Dalam Pagar yang menjadi cikal bakal berdirinya pondok pesantren. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa. Wali Songo ada Sunan Gesek, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan terakhir Sunan Derajat. Perkembangan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam.
Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perak. Bukti sejarah yang menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia yang singgah di Kerajaan Perak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Menyusul Kerajaan Perak, berdiri pula Kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah adanya kerajaan ini ditulis oleh Ibnu Batutah, seorang utusan Kerajaan Delhi ke Tiongkok. Dalam perjalanan dari India ke Tiongkok, Ibnu Batutah singgah di Samudra Pasai dan mengunjungi istana Sultan Malik Az-Zahir. Selain kedua kerajaan tersebut, kerajaan Islam lain yang pernah berdiri di Indonesia diantaranya adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sejarah Islam. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.